Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita masuk dalam persekutuan doa pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah serta muliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Untuk datang di hadapan-Mu Tuhan, semuanya hanya karena Engkau semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Kau layakkan kami Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan akan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya jamah kami satu persatu Tuhan Yesus. Urapi kami satu persatu Tuhan Yesus, untuk senantiasa tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Yesus firman-Mu itu Tuhan Yesus Kau tanam pada hati kami yang subur, sehingga Tuhan firman-Mu itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan Yesus persekutuan doa pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, yang bugar karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih sebelum kami beraktivitas pada hari yang baru ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Firman yang mengarahkan kehidupan kami. Firman yang menuntun kehidupan kami, firman yang memberikan kekuatan kepada kami, khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapa, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman dan jemaat yang mendengarnya. Berbicaralah kepada kami sekalian, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema melewati masa-masa sulit. Sekali lagi, melewati masa-masa sulit. Mari kita membaca satu ayat saja yang saya kutip dari kitab Mazmur pasal 23 di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud bukanlah seorang yang selalu tinggal dalam zona nyaman. Tapi justru kerap kali dia harus melewati jalan yang berliku, melewati masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana dia menghadapi tantangan dari bangsa Filistin dan dari Goliat, seorang raksasa dari bangsa Filistin yang menantang dia. Demikian juga dia harus menghadapi tekanan dan ancaman dari Raja Saul yang hendak membunuhnya, sehingga dia harus melarikan diri, bersembunyi di balik gua Adulam beberapa waktu lamanya. Bahkan dia harus menghadapi tekanan, menghadapi ancaman kudeta dari anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Tetapi walaupun berbagai macam tantangan, tekanan, kesulitan harus dia hadapi, tapi dia mampu melewatinya. Bahkan Tuhan membawa Daud untuk menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Di mana rahasianya? Modal apakah yang memampukan Daud melewati masa-masa sulit? Modal utama yang dimiliki oleh Daud yang harus menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Biarlah dengan apa yang dikerjakan oleh Daud itu, kita juga boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang seperti yang dialami oleh Daud, khususnya dalam melewati masa-masa sulit ini. Modal utama yang dimiliki oleh Daud yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat, kalimat pertama katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi Daud dalam perjalanan hidupnya sering melewati lembah-lembah yang terjal. Dikatakan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Selama Tuhan beserta dengan kita, selama Tuhan ada di pihak kita, musuh boleh datang, tantangan boleh menghadang di depan kita, tetapi kita bisa menerobos dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Bahkan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar
bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita dibawa untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Betapa pentingnya arti penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Orang yang disertai oleh Tuhan itu bukan berarti bebas dari masalah. Orang yang disertai oleh Tuhan itu bukan berarti selalu tinggal dalam zona nyaman. Tidak. Ada kalanya kita dibawa untuk naik turun lembah, jurang yang terjal. Tetapi pada saat-saat seperti itu, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kita hadapi, siapapun yang kita hadapi, kita bukan hanya mampu bertahan, tetapi kita boleh menerobos, melewati semua kesulitan itu, dan akhirnya kita menang. Yang kedua, modal utama yang dimiliki oleh Daud adalah firman Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu bicara tentang firman Tuhan. Dikala kita menghadapi kesulitan, dikala kita menghadapi tantangan, dikala kita menghadapi tekanan, kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka firman itu akan memberikan kekuatan, keteguhan iman kepada kita sekalian, sehingga kita tidak gentar, tidak takut, tidak surut langkah untuk menghadapi semuanya itu. Namun firman itulah yang memampukan kita untuk menghadapinya, dan kita yakin serta percaya firman yang kita miliki, firman yang ada dalam hati dan pikiran kita itu akan menjadi rema bagi kita sekalian, menjadi kenyataan, membawa kita pada satu pengalaman yang baru dan indah bersama dengan Tuhan. Firman itu begitu penting bagi kita sekalian, karena oleh firman saja kita boleh tegak berdiri di tengah-tengah badai yang menerpa kehidupan kita, di tengah-tengah masa sulit yang menghimpit kehidupan kita. Oleh sebab itu, luangkan banyak waktu untuk menggali, untuk membaca, untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, seperti yang dilakukan oleh Daud. Merenungkan firman itu siang dan malam dan mengaplikasikannya di dalam kehidupanku, sehingga Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku. Mari kita perkaya kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan. Karena firman itu yang memberikan kekuatan. Firman itu mampukan kita untuk melewati masa-masa sulit. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama katakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada masa pandemi yang berkepanjangan ini, bukan hanya membuat kesehatan masyarakat terganggu, tetapi berdampak besar pada kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk kita yang adalah anak-anak Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang bekerja dalam bidang perdagangan, mungkin ada yang bekerja sebagai karyawan, mungkin ada yang bekerja sebagai TNI, Polri, dan lain sebagainya. Masa-masa pandemi seperti ini membuat banyak orang mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Ada karyawan yang harus dirumahkan, ada karyawan yang gajinya harus dikurangi, dan lain sebagainya. Sehingga harus berpikir panjang bagaimana caranya untuk mendapatkan tambahan pemasukan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai anak-anak yang sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus percaya
bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri, apalagi meninggalkan kita, menelantarkan kita. Tetapi Dia menjamin kelangsungan hidup kita. Karena Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan aku. Dialah pemelihara jiwa kita. Seperti bangsa Israel yang dituntun oleh Musa keluar dari tanah Mesir, berjalan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bagaimana selama 40 tahun Tuhan pelihara kelangsungan hidup umatnya. Mereka tidak mempunyai persediaan logistik yang memadai. Tetapi dari hari ke hari bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan mana dan daging burung puyuh untuk menjamin kelangsungan hidup umatnya selama 40 tahun. Bahkan pakaian, kasut yang dipakai oleh mereka tidak rusak. Kaki mereka berjalan begitu jauh tidak bengkak. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Ya. Tidak salah kalau Daud selalu mengandalkan Tuhan. Tidak salah kalau Daud selalu membanggakan Tuhan. Karena Dia adalah Allah satu-satunya yang menjamin kelangsungan hidup umatnya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, modal utama dari Daud bisa melewati masa sulit adalah tuntunan Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ketiga katakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam masa-masa sulit, dalam menghadapi berbagai macam tantangan itu, kerap kali kita sebagai umatnya diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang berisiko tinggi. Dan untuk itu kita membutuhkan pencerahan pada hati dan pikiran kita dari Tuhan. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Supaya ketika kita mengambil keputusan, memilih sesuatu, kita memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan yang terbaik bagi kita, tetapi yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan yakin Tuhan tidak pernah salah di dalam menuntun kita memberikan keputusan-keputusan yang berharga. Firman Tuhan katakan ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Kalau itu pilihan manusia seringkali keliru, seringkali salah, seringkali menyesatkan. Tapi kalau Tuhan yang memberi hikmat, pencerahan pada hati dan pikiran kita, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang terbaik bagi kita sekalian. Andalkan tuntunan Tuhan. Dan Dia tidak pernah salah di dalam menuntun kita. Sekalipun melewati jalan yang berliku, namun pada akhirnya kita boleh sampai di tempat tujuan yang indah dan mulia bagi kita sekalian. Yang terakhir, yang kelima, modal utama dari Daud sehingga dia mampu melewati masa-masa sulit adalah dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 kalimat yang kedua dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah kerinduan Daud di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja bagi umat Israel pada waktu itu. Tetapi bagaimana dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu setiap pagi dan setiap petang dia selalu merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Selalu mempersembahkan doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya dan yakin orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang disayang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
Daud katakan, jiwaku tenang jika aku dekat dengan Tuhan. Jika aku dekat dengan Tuhan, aku memperoleh ketenangan. Sekalipun berada dalam masa sulit. Itu hal yang luar biasa. Banyak orang malah bingung, banyak orang malah gelisah, gusar ketika diizinkan oleh Tuhan masuk dalam masa-masa sulit. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa makin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa berdoa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Dia memberikan ketenangan, damai sejahtera yang aku berikan itu melampaui akal dan pikiran manusia, akan memelihara hati kita sekalian di dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita memasuki masa-masa sulit, jangan kita surut langkah, jangan kita berkecil hati. Kita harus memiliki modal yang menjadi kekuatan kita, yaitu penyertaan Tuhan. Kita harus diperkaya dengan firman Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan tuntunan Tuhan. Dan kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Saya percaya dan yakin kita akan mampu melewati masa-masa sulit. Bukan hanya itu, tapi akhirnya kita mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Saya berdoa biarlah melewati masa-masa sulit seperti ini kita tetap menjadi jemaat Tuhan yang kuat, yang tegak berdiri di tengah terpaan badai sekalipun. Dan kita boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin buat renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kebuktikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
Yesusku Rajaku, Yesusku Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami sekalian. Biarlah Tuhan, kami tidak menggerutu, kami tidak bersungut-sungut, tapi dengan hati yang bersyukur dan dengan sukacita melewati masa-masa sulit, karena Engkau beserta dengan kami, karena firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, karena kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan Engkau yang menuntun kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Itulah kekuatan kami untuk menghadapi masa-masa sulit, untuk melewati masa-masa sulit. Dan kami yakin serta percaya Engkau akan memberikan kemenangan yang kilang gemilang kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami menaikkan doa untuk pekerjaan-Mu yang ada di GBI Porong. Ya Tuhan, Engkau yang telah merintis pekerjaan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memperlengkapi jemaat-Mu Tuhan dengan karunia-karunia rohani untuk mengembangkannya menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau berkati semua jemaat, Engkau berkati semua pelayan-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan semua jemaat ke dalam kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Khususnya di masa pandemi virus corona yang berkepanjangan ini, biarlah Engkau menghindarkan kami dari sakit penyakit, dari kuman, dari bakteri, dari virus apapun juga, termasuk dari virus corona, supaya kami tetap memiliki tubuh yang sehat dan bugar Tuhan, terhindar dari paparan virus corona. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami COVID-19 ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu, menjamah, mengenyahkan, mengusirkan, menghancurkan virus corona dari dalam tubuhnya. Dan biarlah mereka boleh pulih kembali, lebih sehat dari sedia kala. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami dengan otoritas yang Kau berikan kepada hamba-Mu, mengangkat tudung maut virus corona atas kehidupan jemaat-Mu, atas kehidupan keluarga kami, atas masyarakat yang ada di sekitar kami, bahkan atas bumi Indonesia. Biarlah shalom-Mu, damai sejahtera-Mu turun meliputi semua bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur patut kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa urapan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.